Permisi Bu Bidan. Ya Ibu, silakan masuk Bu. Iya Bu Bidan. Baik Bu, silakan duduk Bu. Iya Bu Bidan. Iya ada. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ada nih ke Bu Bidan. Bu Bidan, tolong bantu saya menyelesaikan masalah saya dengan suami saya nih ke Bu Bidan. Baik Bu, sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Nama saya Bu Rena nih ke Bu Bidan. Baik Bu Rena, mohon maaf sebelumnya. Masalah apa yang perlu saya bantu Bu? Jadi begini Bu Bidan, saya melahirkan anak pertama 1 bulan yang lalu. Anak pertama saya tersebut perempuan itu Bu Bidan. Tapi suami saya inginnya tuh punya anak laki-laki. Jadi sejak anak saya lahir itu suami saya tuh nggak mau memperhatikan bayinya nih ke Bu Bidan, nggak mau membantu menjaga bayinya. Jadi saya aja yang menjaga bayinya gitu Bu Bidan. Enggak Ibu, dari masalah yang disampaikan, apa yang perlu saya bantu dari masalah itu Bu? Gini ke Bu Bidan, tolong bantu saya memberikan penjelasan kepada suami saya nih ke Bu Bidan, agar suami saya itu mengerti Bu Bidan. Bu Bidan bisa membantu saya dan suami saya untuk melakukan mediasi nih ke Bu Bidan. Ibu mohon maaf sebelumnya Bu, ini kan masalah keluarga Ibu. Tidak sebaiknya Ibu menyelesaikannya dengan suami Ibu terlebih dahulu atau mungkin dengan keluarga Ibu yang lain Bu? Ya Bu Bidan, saya tahu ini masalah keluarga nih ke Bu Bidan, tapi saya takut jika saya menceritakan kepada keluarga saya maupun keluarga suami saya, takutnya mereka nanti kecewa nih ke Bu Bidan dengan masalah yang kami alami ini gitu Bu Bidan. Jadi saya minta bantuan pada Bu Bidan untuk membantu memberikan penjelasan pada suami saya ke Bu Bidan. Baik Bu, jika memang Ibu memerlukan bantuan saya akan bantu Ibu menyelesaikan masalah Ibu dengan cara mediasi agar menemukan solusi atau jalan tengah dari permasalahan yang Ibu alami. Ya Bu Bidan. Baik Bu, untuk tempat mediasinya Ibu mau di tempat saya atau mungkin saya datang ke rumah Ibu? Di sini saja nih Bu Bidan. Mumpung suami saya juga ikut ke sini mengantar saya, suami saya ada di luar, jadi saya akan panggilkan Bu Bidan. Ya Ibu, silakan dipanggil suaminya Bu. Silakan masuk Pak Bu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya menjadi mediator, saya perkenalkan diri terlebih dahulu nggih. Perkenalkan, nama saya Bidan Laksmi, umur saya 24 tahun. Kalau boleh saya tahu nama Bapak siapa? Andre Bu. Baik Ibu Rena dan Pak Andre, sebelum melakukan mediasi, saya akan menjelaskan mediasi itu secara singkat, bagaimana peran saya dalam mediasi kali ini dan ketentuan mediasi pada hari ini. Mediasi adalah proses penyelesaian masalah dari perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan dibantu oleh mediator, yaitu saya sendiri. Jadi peran saya di sini yaitu untuk membantu Ibu dan Bapak menyelesaikan masalah yang sedang dialami tanpa memaksakan pandangan atau penilaian dari diri saya sendiri. Untuk ketentuan mediasi pada hari ini yaitu kedua belah pihak tidak boleh menyela pembicaraan jika pihak lain sedang berbicara. Yang kedua, masing-masing pihak boleh berbicara jika dipersilahkan. Dan yang terakhir, akan ada bukti tertulis yang dibuat untuk pertanggungjawaban ketika mediasi ini sudah menemui titik terang. Jadi saya tadi sudah mendengar sekilas dari permasalahan yang sedang Bapak dan Ibu alami yang diceritakan oleh Ibu Rena langsung. Selanjutnya saya akan meminta Pak Andre untuk menjelaskan bagaimana masalah yang terjadi dari sudut pandang yang berbeda. Untuk itu saya persilakan Pak Andre untuk menjelaskan. Jadi begini Bu Bidan, saya sangat menginginkan anak laki-laki, tetapi setelah lahir ternyata anaknya perempuan. Saya merasa kecewa Bu Bidan, jadi karena itu saya tidak mau menghiraukan bayi saya. Baik Pak, apakah Bapak sudah pernah melihat bayi Bapak atau mungkin menggendong bayi Bapak? Belum Bu Bidan, kan saya tidak menginginkannya. Mohon maaf Pak, sekali lagi saya bertanya pada Bapak, apakah tindakan Bapak menolak bayi Bapak dan Ibu mempengaruhi hubungan Bapak dan istri Bapak? Mempengaruhi Bu Bidan, makanya saya minta tolong sama Bu Bidan untuk menyelesaikan masalah saya dengan suami saya. Mohon tenang Ibu, saya bertanya kepada suami Ibu. Ibu tidak diperkenankan untuk menyela pembicaraan antara saya dan Pak Andre.
Bapak bisa melanjutkan menjawab pertanyaan yang tadi saya ajukan. Mempengaruhi Bu Bidan, istri saya selalu marah. Jadi saya malas di rumah Bu. Dan juga istri saya sangat cerewet. Baik Ibu, selanjutnya saya bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah pernah mencoba membujuk suami Ibu agar memperhatikan bayi Ibu dan Bapak? Sudah nih ke Bu Bidan, tapi saya dikatakan cerewet sama suami saya Bu Bidan. Bapak, bagaimana cara Ibu Rena membujuk Bapak? Dia marah-marah Bu dalam membujuk saya dengan nada tinggi dan mengatakan saya suami yang kurang baik. Baik Pak Andre, untuk selanjutnya Ibu Rena apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Tidak Bu Bidan. Baik Bapak dan Ibu, saya sudah menemukan dua permasalahan utama dari permasalahan yang sudah tadi disampaikan. Yang pertama, bagaimana cara Pak Andre untuk mengatasi kekecewaannya, dan yang kedua, bagaimana cara Ibu untuk membujuk Pak Andre agar memperhatikan bayi perempuan Ibu dan Bapak. Selanjutnya, Ibu dan Bapak ingin membahas topik apa terlebih dahulu Bu? Saya ingin membahas bagaimana sih cara membujuk suami saya tersebut. Saya masih kecewa Bu Bidan. Baik untuk Bapak, apakah bisa mempertimbangkan atau membahas topik yang dipilih oleh Ibu Rena terlebih dahulu? Ya Bu Bidan. Ibu Rena, seperti yang dikatakan oleh Pak Andre tadi, apa benar Ibu memujuk Pak Andre dengan menggunakan nada tinggi sampai Ibu mengatakan jika Pak Andre bukan suami yang baik? Benar Bu Bidan, karena saya terbawa emosi. Jika Ibu ingin memujuk suami Ibu, Ibu sebaiknya melakukannya seperti apa agar suami Ibu tidak merasa tersinggung dan masih tetap merasa dihargai Bu? Kalau menurut saya saat saya membujuknya tuh saya harus menggunakan nada yang lembut. Saya harus memberikan pujian padanya bahwa dia itu bisa menjadi suami yang baik, bisa menjadi ayah yang baik bagi putri saya. Tapi karena sudah terbawa emosi, mau bagaimana lagi Bu Bidan? Benar seperti itu Ibu. Lalu untuk Bapak, apakah ketika Ibu Rena memujuk Bapak seperti yang Ibu Rena katakan tadi dengan nada yang rendah, apakah Bapak ingin memperhatikan bayi Bapak walaupun sedikit nih Pak? Iya Bu Bidan, mungkin saja. Baik Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu memiliki solusi untuk masalah yang pertama, yaitu mengenai kekecewaan yang dialami oleh Pak Andre? Kalau menurut saya cara mengatasi kekecewaan yang dialami oleh suami saya tersebut, suami saya itu harus mulai menerima bayinya. Soalnya suami saya nggak tahu seberapa mirip anak kami tersebut dengan suami saya gitu. Baik Ibu, lalu untuk Bapak, apakah Bapak pernah berpikir untuk mengatasi rasa kecewa Bapak tersebut? Saya tahu Bu, tidak seharusnya saya kecewa dengan bayi saya, karena saya tidak bisa memaksakan kehendak agar mempunyai anak laki-laki. Lalu apakah Bapak akan mencoba menerima bayi Bapak seperti yang sudah Bapak katakan tadi, jika Bapak tidak bisa memaksakan kehendak untuk memiliki bayi laki-laki? Ya Bu Bidan, saya akan berusaha menerima bayi perempuan saya. Baik Ibu, apakah Ibu menerima keputusan dari suami Ibu bahwa Pak Andre akan berusaha menerima kehadiran bayi perempuan Ibu dan Bapak? Saya akan menerimanya Bu, tapi saya perlu ada perjanjian tertulis nih ke Bu sebagai bukti bahwa dia itu harus menepati janjinya. Baik Ibu, jika seperti itu, saya berikan surat keterangan untuk ditandatangani untuk bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah mencapai kesepakatan pada mediasi hari ini. Silakan Ibu ditandatangani Bu. Baik Bu, karena sudah tercapai kesepakatan pada mediasi hari ini, apa ada yang perlu saya bantu lagi Bu? Tidak Bu, terima kasih.